Siap, gerak. Berdoa, mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih Mas Zaki ya. Kemudian Mbak Brina tolong dibantu ya untuk memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yuk silakan. Kemudian lagu nasional dan lagu. Yuk. Silakan yang lainnya berdiri. Yuk. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ayo maju, maju tua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
Marjian Dahlan, Lina Aspasya Nugraina, Dafara Maditya Prasetya, Dewi Larasati, Eka Aprilia, Ella Kumalasari Wijayanti, Fahrul Rizky Dwi Sunandi, Marinio Akil, ada izin ya. Farida Melina Sari, Firda Amelia, Irma Juliana Zahwa, Kirani Ajeng Wikanti, Lala Herunisa, Laura Ropiana, Muhammad Abiyu Nafis Darmawan, Muhammad Rizky, Naila Aulia Rahma, Nasmi Hidayatun, Naufal Rizky Saputra, oke Mas Naufal, Nur Muhammad Izar, Raka Duta Arkananta, Rasya Malika Zahra, Risma Kinanti, Rizka Salsabila, Ria Nabil, Salwa sakit, kita doakan semoga Salwa lekas sembuh ya. Sehingga besok bisa berkumpul lagi dengan kalian sekawan di sini. Uki Afriza, Wildan Zakaria, Yumratun, Zaki. Ya anak-anakku semua, semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Semangat ya. Kita mau tanya dong sebelum kita ke materi kali ini ya. Materi kemarin tentang apa yuk? Tentang virus. Tentang virus, Mas. Raka tentang apa kita kemarin? Betul, tentang virus. Apa saja yang kita pelajari kemarin, Mas Raka? Ada bahannya virus, Ya. ciri-ciri virus, Ya. ada virus, Oke, betul. repot, Iya. Masih ingat? Harus selalu dipelajari ya, kalian harus belajar ya. Kemudian untuk mengingat kembali nih, yuk kita ke nah ini tadi ya yang sudah disebutkan Mas Raka tentang ciri-ciri virus ya, supaya kita bisa ingat ya. Virus yuk merupakan organisme yang paling sederhana ya, tidak mempunyai membran sitoplasma dan inti sel ya, sitoplasma dan inti sel. Kemudian bentuknya ada silindris, oval, bulat, jarum, datar, pemanjang, kotak atau berbentuk kecebong. Dan virus tersusun atas asam nukleat dan struktur proteinnya disebut dengan vaksin. Yo, tadi kemarin mungkin kalian belum terlalu paham tentang reproduksi virus. Reproduksi virus apa? Masih ingat, masih bisa? Nah, lupa ya. Oke, kita harus mengingat kembali supaya selalu ingat ya tentang virus. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Oyatini Nixi. Kali ini kita masih membahas bab virus, yaitu materi tentang reproduksi virus, daur lisis dan daur lisogenik. Oke, disimak baik-baik ya. Reproduksi pada virus
yaitu virus berkembang biak dengan cara replikasi di dalam sel inang atau host. Energi untuk sintesis protein virus pada saat bereproduksi berasal dari sel inang atau host. Asam nukleat virus membawa informasi genetik untuk membentuk virus yang baru. Reproduksi virus ada dua macam, yaitu daur litik atau lisis dan daur lisogenik. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah daur litik atau lisis. Coba kalian perhatikan gambar. Tahap awal adalah fase absorpsi, yaitu virus menempel pada sel inang atau host. Fase yang kedua adalah fase penetrasi, yaitu virus menginjeksikan materi genetik DNA atau RNA ke dalam sel inang. Fase yang ketiga adalah fase sintesis, yaitu pembuatan salinan genom dan protein komponen virus. Fase yang keempat adalah fase pematangan, yaitu perakitan virion. Virion adalah partikel lengkap virus. Dan fase yang kelima adalah fase lisis atau litik. Ini adalah ciri khas dari daur litik ya. Sel inang pecah dan virus baru keluar dari sel inang. Virus menghasilkan enzim lizozim. Enzim yang digunakan untuk merusak dinding sel inang. Virus virulen adalah virus yang mampu bereproduksi dengan siklus litik atau lisis. Selanjutnya kita akan bahas daur lisogenik. Daur lisogenik terjadi jika sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik daripada daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak mudah pecah atau lisis. Virus temperat adalah virus yang dapat bereproduksi dengan cara daur lisis dan lisogenik. Pada daur lisogenik terjadi peristiwa tidak terbentuknya virion baru. Kemudian sel inang mengandung profag. Profag adalah gabungan DNA virus dan kromosom sel inang. Dan sel inang tidak mati atau rusak, bahkan bisa membelah diri. Nah, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daur lisogenik. Tahap Mohon maaf pada Bapak Ibu guru yang sedang mengajar di kelas. Izin menyampaikan panggilan untuk Citra Ali Chandra Wiguna kelas 12E untuk segera ke ruang TU dan membawa sepatu milik Muhammad Hanif Bayhaqi. Sekali lagi, panggilan untuk Citra Ali Chandra Wiguna kelas 12E untuk segera ke ruang TU dan membawa sepatu milik Muhammad Hanif Bayhaqi. Terima kasih. Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru yang sedang mengajar di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kromosom yang telah tersisipi profag bereplikasi atau menggandakan diri secara terus-menerus selama ada pembelahan sel. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik. Litik itu diakhiri dengan pecahnya sel, lisogenik mengikuti pembelahan sel pada bakteri. Oke, demikian tadi pembahasan materi tentang reproduksi pada virus.
Selanjutnya, kita akan membahas klasifikasi virus. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, ini tadi ya, kalian lebih memahami tentang reproduksi dan isogenik. Nah, sekarang kegiatan kita kali ini yaitu presentasi dari hasil PBL kemarin ya, pemecahan masalah yang kemarin ada masalah, kemudian harus dipecahkan dan sekarang harus dipresentasikan ya. Ada dua ya, apa saja yang pertama? Ya, mendiskusikan tentang pemecahan masalah karena ada masalah. Kemudian yang kedua yaitu tentang presentasi poster ya, penjabaran tentang poster hidup sehat itu seperti apa yang kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Yuk, silakan kelompok 1 siapa ya? Silakan maju ya semuanya. Untuk LKPD-nya di bawah, dibacakan soalnya kemudian permasalahannya, kemudian dipecahkan. Nanti yang kedua baru penjabaran posternya ya. Nanti kalau sudah dijabarkan baru ditempel. Jangan lupa teman-teman tanya jawab seperti biasa ya. Sedikit tentang poster. Ya, jadi tentang lebih dahulu. Nama dulu kenalan supaya tidak kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Elok Kumalasari Wijayanti, absen 11. Perkenalkan, saya Arif Mahinanti dari Reservi. Mohon maaf, berkenal. Dari Mbak Risma Kinanti dari presensi 28. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Indah Galan dari presensi. Nama saya Muhammad Rizky Samudra, Silakan belajarnya terlebih dahulu ya. Taruh di sini lah, taruh dulu ya. Kalian tunjukkan jaya terbaik. Wah, tepuk tangan. sama teman-teman. Hai. Lebih keras. Hai. Mana surakanmu? Yeay. Mana surakanmu? Yeay. Siapa kita? Siapa kita? Ya. Siapa teman-teman? Hai. Lebih keras. Hai. Mana surakanmu? Yeay. Mana surakanmu? Yeay. Siapa kita? Kamu nanya. Biar aku kasih tahu ya. Kami dari kelompok 1. Asik. Jos. Pertanyaannya, virus yang ada di sekitar kita saat seseorang yang sudah terkena organisme berbahaya dapat menyebabkan penyakit. Menurut kalian, apakah virus mempunyai peran yang menguntungkan bagi kehidupan manusia?
asam nukleat atau DNA, RNA. Proses tersebut dilakukan pada terapi gen, yaitu upaya memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang. Yang kedua, pembuatan vaksin protein atau mRNA. Vaksin umumnya menggunakan bahan dasar virus yang dimatikan atau dilemahkan, dan vaksin protein menggunakan materi genetik untuk membentuk respon kekebalan tubuh yang berguna mengobati berbagai jenis penyakit menular. Yang ketiga, pemberantasan serangga hama. Virus bakulovirus berpotensi sebagai agen pengendali hayati yang mampu menginduksi infeksi yang mematikan serta tingkat virulensi yang diisi pada serangga hama pertanian. 4. Pengobatan biologis. Pengobatan biologis dilaksanakan dengan melemahkan atau membunuh bakteri jamur atau protozoa yang bersifat patogen. Contohnya adalah bakteriopak. Bakteriopak dapat dijadikan sebagai pencegahan untuk born disease yang efektif. Sekarang jabarkan posternya ya. Dari mana? Oke, di sini poster yang kami buat tentang menjaga makanan dengan gizi yang seimbang dengan judul isi piringku. Isi piringku ini adalah pedoman yang disusun oleh Kementerian Kesehatan yang mengampanyekan konsumsi makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Dalam satu piring ini, setiap kali makan, setengah piringnya diisi dengan sayur dan buah, dan setengah lainnya diisi dengan makanan pokok dan lauk pauk. Yang pertama ialah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber utama yang kita peroleh untuk menghasilkan energi. Dalam satu piring makan kita membutuhkan 40-350 kilokalori sebanyak 1 genggam tangan. Macam-macam yang mengandung karbohidrat seperti gandum, umbi-umbian, dan nasi. Selanjutnya ada protein. Protein merupakan nutrisi yang penting bagi tubuh kita. Dalam satu kali makan atau dalam satu porsi makan terdapat 50, kita membutuhkan 50 sampai 400 kilokalori. Macam-macamnya ada kacang-kacangan, telur, dan daging. Dalam satu kali makan kita membutuhkan 1 telapak tangan protein. Kemudian dalam satu porsi piring yang ideal itu ada asam lemak. Contohnya itu minyak nabati. Jika kita mengkonsumsi minyak nabati misal sebanyak 1 ibu jari, itu mengandung energi untuk tubuh sebesar kurang lebih 100 kilokalori. Kayak fungsinya minyak nabati yang kita konsumsi itu bisa untuk energi cadangan bagi tubuh, kemudian bisa untuk energi buat otot, jantung, dan organ lainnya. Kemudian dalam satu piring juga ada serat dan vitamin. Seratnya itu berupa sayur-sayuran yang kalorinya sebesar 20 sampai 120 kilokalori. Ukurannya itu 1 telapak tangan kita untuk sekali makan. Dan yang vitamin itu berupa buah-buahan sebesar 15 sampai 150 kilokalori. Dan ukurannya itu 1 genggam tangan. Dalam satu piring ini ada catatan kebutuhan orang dewasa itu per hari 2000 kilokalori. Kemudian ukuran tangan itu mengikuti porsi pemakan, jadi besar atau kecilnya porsi itu tergantung si pemakannya. Kemudian kebutuhan dapat mungkin berbeda tergantung tingkat aktivitas, jenis kelamin, dan usia. Contohnya
lebih banyak juga. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, kalau misalkan dalam satu piring itu nggak seimbang, dampak yang dirasakan kita itu apa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, misalkan dalam satu piring makan ini tidak ada salah satunya atau tidak seimbang, itu bisa berdampak pada tubuh kita, mungkin jadi gampang kecapean atau bagaimana. Terus gizi yang kita peroleh itu tidak maksimal. Ada yang mau menanyakan lagi? Sudah paham ya tentang poster yang kalian buat. Isi piringku, makanan yang harus bergizi ya. Apakah kalian selama ini makannya sudah bergizi? Lebih banyak apanya? Lebih banyak karbo, lebih banyak rasa gitu ya. Oke, karena sudah tahu tentang ilmu ini nih ya, isi piringku, jadi sekarang harus memperbaiki porsi makan kalian ya. Oke, nanti pulang ke rumah lihat isi piring saya apa saja. Jangan lupa. Oke, kalau sudah berarti fotonya bisa ditempel ya. Nah, tahu saja tempelan sana. Tempelan sana. Yang pakai sofa. karena nanti banyak. Oke. All lessons ended for today. See you tomorrow morning with another day. Take care and do it all. Have a nice day. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semangat dong, semangat. Kelompok 2. Kelompok 2. Ya, silakan. Halo guys. Nika, saya Resha Malika Zara dari nomor presentasi 27. Perkenalkan nama saya Feta Amelia dari presentasi 15. Perkenalkan nama saya Lima Harani dari nomor presentasi 16. Sebelum kami mempresentasikan poster yang kita diskusikan, kita mau mempresentasikan hasil diskusi. Saya yang Kelompok 2.
Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi lagi. Pertanyaan yang kedua, beberapa waktu yang lalu masyarakat diselimuti kekhawatiran akibat wabah virus corona. Pasalnya, infeksi yang menyerang sistem pernapasan ini memiliki gejala yang mirip dengan flu biasa, namun berakibat fatal. Menurut kalian, apa yang membedakan flu biasa dengan infeksi virus corona atau COVID-19? Kami yaitu yang pertama sakit di bagian kepala. Sakit kepala akibat infeksi Omicron lebih berat lagi. Orang yang terinfeksi COVID-19 merupakan mungkin merasakan kepalanya terasa berdenyut dan nyeri seperti tertutup tutup. Jika sudah gejala ini dalam ditemukan pada orang kita Omikron, tapi sering terjadi pada penyakit flu biasa. Tiga, sakit tenggorokan COVID-19 ini menyebabkan sakit tenggorokan sedangkan flu biasa seringkali ditandai dengan gejala ini. Karena COVID-19 seringkali ditandai dengan gejala demam sedangkan flu biasa jarang menunjukkan gejala tersebut. Lima, berarti gejala ini tidak diketahui bisa terjadi pada COVID-19 seperti Omikron, namun flu biasa seringkali ditandai dengan sakit. 6. Batuk kering pengidap COVID-19 sering mengalami gejala batuk kering dan flu biasa yang dibarengi dengan gejala berikut. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil poster yang kami buat. Dan jadi, poster yang kami buat mengambil tema yaitu 3R, di mana 3R merupakan kata dari reduce, reuse, dan juga recycle. Selanjutnya ada pembahasan mengenai reuse. Reuse adalah memanfaatkan limbah yang dapat digunakan kembali. Jadi teman-teman jika menggunakan galon bekas jangan dibuang karena bisa membuat limbah yang semakin menumpuk. Tapi teman-teman bisa menggunakan galon bekas tersebut dimanfaatkan kembali menjadi pot. Lalu bisa juga teman-teman mengurangi limbah tisu dengan cara menggunakan serbet yang bisa dicuci kembali, yang bisa digunakan kembali. Lalu juga bisa menggunakan botol plastik, botol air mineral yang dapat dimanfaatkan menjadi hiasan ataupun menjadi pot. Yang kedua, reduce, yakni mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan limbah seperti botol plastik. Contoh dalam aktivitas sehari-hari, kita dapat membawa air minum botol dari rumah tanpa membeli air kemasan. Hal ini dapat mengurangi limbah plastik. Dan yang kedua, ketika belanja di pasar
Penguatan pertama nomor berseksi 3. Biar presentasi kali ini kita semangat semua, kami akan jargon dan yel-yel dari kelompok kami. Kelompok 3. Kelompok 3. Senggolos, khas iri, campur jus. Kelompok 3, musik. Si ini kegoda diam. Kami dari kelompok 3 biologi. Cikampek, Tasikmalaya. Walau cuma berlima kita sudah biasa. Jakarta ke Jayapura. Jangan kaget kalau kita kompak semua. Madura sampai Papua. Mudah-mudahan kawanku sehat semua. Jadi kami dari kelompok 2 mendapatkan pertanyaan. Yang pertama, kelompok 3, beberapa waktu yang lalu masyarakat diselimuti kekhawatiran akibat wabah virus corona. Mengapa wabah COVID-19 sangat cepat menyebar di Indonesia? Jawabannya adalah karena masih rendah kesadaran masyarakat terhadap kesehatan diri. Yang kedua, pada awal pandemi, pengetahuan tentang virus dan cara penularannya masih terbatas. Hal ini bisa menyebabkan penanganan yang kurang efektif dan pengawasan yang tidak memadai. Yang terakhir, beberapa faktor sosial dan budaya seperti perayaan Imlek yang menyebabkan sebagian masyarakat mudik untuk perayaan Imlek. Nah, dari kelompok kami akan menjelaskan dari bagaimana pencegahan dari untuk mengusir sarang nyamuk di lingkungan rumah kalian. Nah, sebelumnya dari kalian, apakah ada yang sudah tahu bagaimana cara pencegahan untuk mencegah sarang nyamuk di rumah? Iya.
tanaman hias lavender di lingkungan rumah kalian. Tanaman hias lavender itu bisa dari wanginya, harumnya tanaman hias lavender itu bisa mencegah untuk nyamuk masuk ke dalam lingkungan rumah kalian. Jadi bisa mencegah datangnya nyamuk. Yang kedua, menguras bak mandi minimal seminggu sekali. Dilakukan hal tersebut untuk mencegah genangan air di lingkungan rumah kalian, serta untuk menjaga kebersihan air di rumah kalian. Selanjutnya, menutup tempat penampungan air di rumah. Itu juga bertujuan untuk mencegah genangan air di rumah kalian. Dan yang keempat, jangan membuang sampah plastik sembarangan ketika musim hujan karena bisa mencegah sarang nyamuk. Dengan kalian membuang sampah plastik sembarangan, maka akan terjadi kelembapan di lingkungan tersebut yang menyebabkan nyamuk datang di lingkungan rumah kalian. Dan yang terakhir, menggunakan obat anti nyamuk bila perlu. Seperti contohnya obat nyamuk semprot atau obat nyamuk bakar, namun itu jika diperlukan. Lebih baik kalian mencegah daripada menggunakan obat itu dari saat nyamuk sudah datang. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, gimana teman-teman? Tentang posternya? Oke, kalau jelas, apakah layak untuk ditempelkan? Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa posternya ditempelkan ya, Mbak? Oke. Bisa kembali ke tempat semula. Terima kasih kelompok 3. Oke, kemudian selanjutnya kelompok 4. Ya, silakan maju. Ayo kelompok 4, silakan. Lewatnya sini ya. Persiapan LKPD-nya tadi. LKPD-nya lewat. Yuk. Semangat, tepuk tangan untuk silakan kita kenalkan. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai presentasi, kita akan menampilkan yel-yel buatan dari kelompok. Sebelumnya, pertama nama saya Farida Melina Sari dari nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Tamarana Teja Prostio dari nomor absen 4. Perkenalkan, saya Rubiana Tagianidas dari nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Renan Saudra dari presensi 30. Perkenalkan, nama saya Sagi Dimas dari presensi 35. Kita menampilkan yel-yel dari kelompok kami. Oke, silakan. 1, 2, 3. Kamu calling kelompok 40, sing kamu miss call kami lagi dongkol. Istri kamu sudah bagus, sudah tahu kami. Kamu calling kelompok 40, sing kamu miss call kami lagi dongkol.
Dicek aja. Baik. Jadi kami akan baca. Jadi kami akan bacakan hasil diskusi dari kelompok kami yang pertanyaannya adalah satu, jika mencuci tangan menggunakan hand sanitizer dan sabun cuci tangan, bandingkanlah untuk lebih efektif mana untuk membunuh virus? Jawabannya adalah Jawabannya yaitu untuk membunuh virus, mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan hand sanitizer lebih efektif menggunakan sabun cuci tangan. Sabun membantu melakukan lapisan lemak pada virus, menghancurkan virus dan kemudian diberat dengan air mengalir untuk menghilangkan virus yang terlarut. Hand sanitizer yang mengandung 60% alkohol juga efektif dalam membunuh virus, tetapi mungkin tidak seefektif sabun dan air dalam menghilangkan makanan dan membunuh virus secara fisik dari kulit. Oleh karena itu, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara menyeluruh lebih efektif. Oke teman-teman, gimana? Tahu enggak? Tadi apa pertanyaannya? Ayo, pertanyaannya apa tadi? Jika mencuci tangan menggunakan hand sanitizer dan sabun cuci tangan nih, ya kalian pakai hand sanitizer atau sabun cuci tangan, itu bandingkanlah lebih efektif mana? Membunuh virus. Yang apa? Cuci tangan. Kenapa enggak? Ini nanti ada perlu kita komentar nggak? Betul Pak. Nah, nanti waktu mereka bisa menunda. Kenapa teman-teman kan tadi ada yang belum tahu tuh. Karena hand sanitizer yang mengandung 60% alkohol dan termasuk ini tidak efektif. Kalau sabun menggunakan sabun cuci tangan itu lebih efektif karena sabun membantu melakukan lapisan lemak pada virus, menghancurkan virus dan kemudian bilas dengan air mengalir untuk menghilangkan virus yang terlarut. Kalau apa namanya hand sanitizer itu tidak bisa menguranginya gitu ya, tidak bisa. Berarti harus dia pakai apa? Sabun cuci tangan, ya sabun cuci tangan dibilas pakai air mengalir, udah bersih gitu. Itu virusnya hilang. Oke, kemudian untuk posternya silakan dijabarkan. Tentang apa kalian? Nah, tentang apa kalian? Jadi dengan berdirinya kami di sini akan menjelaskan tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau biasa disebut PHBS. PHBS merupakan gaya hidup yang mengutamakan kebersihan tubuh maupun lingkungan sekitar. Sesuai dengan PHBS, kita akan meningkatkan imunitas dengan cara yang pertama, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Makanan yang bergizi seimbang merupakan makanan yang mengandung nutrisi, mineral, dan vitamin untuk menjaga kekebalan tubuh. Yang biasanya makanan tersebut seperti sayur, buah, daging, protein yang mengandung protein. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang yang kedua, rutin berolahraga. Yang nomor 2 yaitu rutin berolahraga. Bisa kita ketahui berolahraga sendiri bisa mengurangi siklus darah yang ada di darah dan mengurangi juga stres dan bisa meningkatkan daya kekebalan tubuh. Dan yang nomor 3 yang ketiga ada
tidur itu jam 10 lah maksimalnya. Jam berapa tidurnya? Jam 10. Oh ya. Kalian jam berapa tidurnya? Terus istirahat itu tidur maksimalnya 7 sampai 8 jam. Selanjutnya, manajemen stres. Manajemen stres merupakan suatu aktivitas berpikir, mengatur emosi dari rencana atau jadwal pelaksanaan dan cara penyelesaian masalah. Manajemen stres sendiri apabila tidak dilakukan dengan baik akan menyebabkan stres kronis. Stres kronis sendiri merupakan keadaan tertekan dalam waktu lama dan memerlukan penyembuhan yang lama juga. Untuk mencegah stres kronis bisa dilakukan dengan cara yoga, berolahraga, atau kegiatan yang menenangkan pikiran lainnya. Karena jika tidak bisa manajemen stres pun akan menimbulkan gejala. Dan yang terakhir adalah minum air putih yang cukup. Air itu merupakan salah satu kebutuhan penting bagi tubuh kita. Jadi pastikan kita itu minum air yang cukup. Anjuran dari Kementerian Kesehatan itu adalah 2 liter air atau 8 gelas air sehari. Sudah belum? Belum. Harus sudah ya. Dapat disimpulkan dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya seperti konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, istirahat yang cukup, manajemen stres, minum air yang banyak. Kita juga perlu menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan mengonsumsi alkohol. Kira-kira ada yang mau ditanyakan apa enggak? Apakah ada yang ingin bertanya? Udah paham ya? Hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat harus diterapkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan ditempel posternya ke madingnya, yuk. Salah satu ditempel ke sini. Ini ditata dulu ya. Silakan. Lebih nempel nggak? Jadi nanti ada. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan. Oke. Ini pasti semangat ini. Semangat ya. Ayo. Semakin lama semakin semangat. Ya. Kita sampai dari dulu, kemudian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Anita Ayu Maharani dari nomor presensi 1. Nama saya Nela Aulia Rahma dari nomor presensi 22. Nama saya Wildan Zakaria dari nomor presensi 33. Nama saya Atli Askami Nadia dari nomor presensi 2. Nama saya Astagfirullah. dari tadi tes. Jadi sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami dan poster tentang gaya hidup sehat, kami ada yel-yel biar kita semua jadi semangat. Semangat. Kawan-kawan siap ya? 1, 2, 3. Kami adalah kelompok 5, tetap semangat, pantang menyerah. Karena kami siap belajar, tak
membahas mengapa virus dianggap makhluk peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Virus disebut sebagai organisme peralihan karena virus memiliki ciri makhluk hidup dan benda mati. Virus dikatakan sebagai makhluk hidup karena memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri, berkembang biak. Kemampuan memperbanyak diri atau bereproduksi ini dapat dilakukan di dalam organisme lain. Namun, jika tidak menginfeksi sel atau jaringan organisme hidup, maka virus akan mengkristal. Alasan virus dianggap sebagai makhluk tidak hidup disebabkan karena virus bersifat aseluler, bukan sel. Tanpa adanya sel, maka suatu benda tidak dapat melakukan metabolisme, sedangkan metabolisme merupakan ciri dari makhluk hidup. Oh ya, sekarang ya. Ayo apa? Mas Raka. Gimana tadi? Virus kenapa menjadi transmisi apa? Mengapa virus dianggap makhluk peralihan antara benda mati dan makhluk hidup? Karena perhatikan antara makhluk hidup dan benda mati. Silakan banyak. Belum dengar siapa? Kesimpulan dari jawaban kita adalah jadi virus bisa dikatakan sebagai makhluk hidup karena dia memiliki kemampuan untuk reproduksi atau ya, sedangkan disebut sebagai makhluk tidak hidup itu karena kemampuan virus yang dapat mengkristal sehingga virus tersebut tidak memiliki kemampuan untuk seperti itu. Jadi kalau dia dapat tenang, maka dia akan berkembang biak. Tapi kalau tidak, dia akan mau kristal. Mati, betul ya? Oke. Itu ya, paham ya? Paham dong. Sekarang posternya, Mbak. Teman-teman sekalian, di musim yang pastinya udah mulai nggak nentu, kadang panas, kadang hujan kan mulai banyak dijumpai penyakit-penyakit. Contohnya yaitu batuk. Nah, dalam batuk itu sendiri kita harus menjaga etika kita, nggak bisa sembarangan batuk di tempat umum, nggak tutup mulut kita karena partikel-partikel yang terdapat di dalam tubuh kita itu kan mengandung banyak virus. Nah, itu kan penularan virus kan dapat menyebar melalui cairan. Jadi yang pertama etika dalam batuk adalah menutup mulut dan juga hidung. Ini bisa menggunakan tisu, menggunakan suaranya mungkin dokumennya yang kedua ambilan gambarnya handle-nya. Oke, dari samping ya Pak ya, sebenarnya dari belakang. Nanti untuk masukkan ke kepalanya untuk bikin Ini kelihatannya kalau kulitnya ini. semua ini satu kelas. Kenapa sih gejala yang ya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan masker. Nah, apabila kondisi kita udah makin menjuruk, kita makin sering batuk-batuk dan menggunakan masker dan juga pilek, itu kita harus melindungi orang-orang di sekitar kita dengan menggunakan masker. Dan yang terakhir yaitu segera perawatan ke medis supaya mendapatkan obat dan penanganan dari dokter supaya teman-teman semuanya bisa kembali sehat. Jelas ya. Oke, sekarang kita di posternya ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari presensi 21. Saya Eka Aprilia dari Saya Tirani Asbiganti dari presensi 17. Saya Firman Gatamata dari ATN 32. Sebelum kita melanjutkan presentasi kami, kelompok kami akan mempersembahkan Yel Yel. Ya. Pak. Lihat, kelompok 6. Ibu lucu. Lucu banget. Teman-teman, Rizky kami berempat. Kau mau apa? Lihatlah. Ada kelompok 6. Saya akan membacakan pertanyaannya, menurut pendapatmu, cara hidup yang seperti apa yang harus kita lakukan untuk terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus? Cara hidup yang dapat kita lakukan untuk terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus antara lain cuci tangan dengan menggunakan sabun, minum air putih sebanyak 2 liter sehari, makan teratur, minum vitamin C yang rutin berolahraga, tidur selama 7-8 jam, dan mengurangi kontak dengan orang sakit. Di sini saya akan membacakan presentasi dari kelompok kami, yaitu tips menjaga pola hidup sehat. Yang pertama adalah makan makanan bergizi. Memilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, protein sehat seperti ikan, daging tanpa lemak, tahu, tempe, dan produk susu rendah lemak. Hindari makanan yang tinggi lemak jenuh, gula, dan garam. Yang kedua, perbanyak minum air putih. Pastikan minum air putih sebanyak 2,5 liter dalam sehari. Air putih membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan membantu fungsi tubuh bekerja secara optimal. Selanjutnya yang ketiga, olahraga secara teratur. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari, seperti berjalan kaki, berlari, berenang, atau bersepeda. Olahraga membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kekuatan otot, dan menjaga berat badan agar tetap sehat. Yang keempat, istirahat yang cukup. Pastikan tidur dengan cukup setiap malam, sekitar 7-8 jam. Tidur yang cukup membantu pemulihan tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Berikut nomor 5, kurangi stres. Turunkan cara untuk mengelola stres, seperti meditasi, yoga, atau mendengarkan musik. Stres yang berlebihan dapat berdampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental. Nomor 6, menjaga kebersihan diri. Cuci tangan dengan sabun secara teratur, terutama sebelum makan dan setelah menggunakan toilet.
Hindari menyentuh wajah dengan tangan yang kotor untuk mengurangi risiko infeksi. Bukan itu, menyentuh wajah. Oke ya teman-teman, cara hidup apa tadi? Satu-satu kesimpulannya pada Makan dengan bergizi, berbanyak minum air putih, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, kurangi stres, menjaga kebersihan diri. Oke, good job ya. Untuk peningkat waktu, silakan sudah setuju semua ya dengan posternya ya. Setuju. Lanjut tempel. Langsung hit. Tempel dulu, tempel flag. Api loh, posternya. Bagus-bagus ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Raka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang terdiri dari Nama saya Marusi Bintang nomor 12. Nama saya Dewi Larasati dari kelas 9. Saya Irma Hidayah Syarwa dari kelas 16. Sebelum ke materi, kita akan memberikan sedikit pembukaan. Iya. Tanya seperti apa? Ayo terakhir semangat. Hei Paulus, Ini kita dari kelompok 7. Sifat aktif, kreatif, inovatif, Humoris. Kalian kepo sama kelompok kita? Iya. Pengen tahu tentang kita? iya, Pengen tahu materi apa yang akan dibahas sama kelompok kita? iya. Makanya dengerin presentasi kelompok kita. Kira ada sambungannya. Tangan pakai lagi. Boleh Rene. Ini membahas LKPD dulu. Pertanyaannya, beberapa waktu yang lalu masyarakat diselimuti kekhawatiran akibat wabah virus corona. Pasalnya, infeksi yang menyerang sistem pernapasan ini memiliki gejala yang mirip dengan flu biasa, namun berakibat fatal. Menurut kalian, apa yang membedakan flu biasa dengan infeksi virus corona atau COVID-19? Jawabannya yaitu yang pertama, sakit di bagian kepala. Sakit kepala akibat infeksi Omicron lebih berat lagi. Seseorang yang terinfeksi COVID-19 mungkin merasakan kepalanya terasa berdenyut dan nyeri seperti tertusuk-tusuk. Yang kedua, hidung tersumbat. Gejala ini jarang ditemukan pada pengidap Omicron, tapi sering terjadi pada pengidap flu biasa. Yang ketiga yaitu sakit tenggorokan. COVID-19 kadang-kadang menyebabkan sakit tenggorokan, sedangkan flu biasa seringkali ditandai dengan gejala ini. Selanjutnya yang keempat adalah demam. COVID-19 seringkali ditandai dengan gejala demam, sedangkan flu biasa jarang menyebabkan gejala tersebut. Yang kelima, gejala ini tidak bisa
ketahui bisa ditemukan COVID-19 seperti Omicron. Namun, biasa seringkali ditandai dengan fisik dan yang mana penyakit kulit akibat terpapar sinar matahari yang terlalu lama. Kemudian juga kalian pasti ingin dong gimana agar tubuh tetap sehat dan daya tahan tubuh semakin kuat di era musim kemarau ini. Teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana tips. Nah, yang pertama yaitu adalah jaga kebersihan diri. Mulai menjaga dari kebersihan dari hal-hal kecil seperti mencuci tangan, membersihkan tubuh, dan mengganti pakaian setelah dari luar. Kemudian yaitu minum air putih yang cukup. Dalam sehari minimal kita harus minum air putih sebanyak 1 liter untuk menghindari dehidrasi. Selain itu, konsumsi air putih dapat mengembalikan imun pada kita. Selanjutnya ada istirahat yang cukup, jangan terlalu sering begadang karena cuaca ini bisa mendukung, maka diperlukan sebuah rest dengan tidur 8 jam per hari. Selanjutnya, makan makanan yang bergizi, mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin, gizi yang cukup untuk tubuh seperti mengonsumsi sayuran, ikan, dan buah-buahan. Oke, selanjutnya cara menjaga daya tahan itu tadi berolahraga. Dengan olahraga yang teratur, maka daya tahan tubuhnya juga semakin meningkat juga, dan kita juga terhindar dari serangan penyakit. Nah, selanjutnya itu ada mengendalikan stres. Stres itu juga berdampak terhadap daya tahan tubuh. Jadi kalau misal kita stres, daya tubuhnya juga ada. Nah, oleh karena itu kita bisa melakukan aktivitas yang positif tentunya untuk mengendalikan stres. Contohnya kayak main dengan hewan peliharaan, olahraga, masak atau melakukan jogging. Oke, dan yang terakhir yaitu hindari paparan cuaca terik berkepanjangan. Memperhatikan waktu sebelum memutuskan untuk berhadapan dengan terik matahari, seperti yaitu memakai payung, memakai masker, dan memakai sunscreen saat beraktivitas di luar ruangan agar melindungi dari paparan sinar matahari yang terlalu terik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah presentasi, ya, bagus-bagus semua, permasalahannya juga sudah terpecahkan, ya kan? Kemudian poster-posternya juga sudah terpampang nyata, itu sudah bagus. Kemudian untuk sekarang supaya kita tahu pengetahuan kalian tentang virus itu sampai mana sih, sudah paham atau belum, silakan melaksanakan uji apa namanya tes formatif, ya. Silakan di barcode, ya, memakai barcode. Silakan barcode. Silakan barcode. Menggunakan barcode, kemudian silakan dikerjakan. Hey.
tadi sudah dari kemarin ya sudah membahas tentang ini. Ya, dia manusia. Ya, jadi pakainya langsung. Nah ini 5173. Saki sudah kelihatan. Nopal, Anggi, Karisma. Oh. Bisa dilihat. Oke, kemudian sudah bagus hasilnya ya kan? Berarti kalian sudah memahami tentang virus ya. Untuk itu, untuk materi selanjutnya silakan kalian pelajari tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus ya, penyakit pada manusia, hewan dan tumbuhan. Dipelajari dulu ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hal itu ya. Oke. Jadi kita kali ini sudah mempelajari tentang virus ya. Kalian sudah tahu tentang ciri-ciri virus, pengertian virus, kemudian karakteristik virus, bentuk-bentuk virus. Juga tadi sudah memecahkan masalah dan juga sudah membuat poster tentang hidup. Nah, semoga semuanya bermanfaat dalam kehidupan kalian. Amin. Untuk menutup pembelajaran kali ini, silakan untuk ketua kelasnya. Ya, sudah. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam.